Sejak legalitas rokok elektrik atau vape direstui pemerintah Indonesia melalui tarif cukai, bisnis vape makin menggeliat. Di tahun 2018, pendapatan cukai dari sektor liquid rokok elektrik ini bisa mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Penerimaan cukai tak lepas dari meningkatnya jumlah pengguna vape di tanah air. Sejak kemunculannya pada tahun 2010 dan populer di tahun 2014, tercatat hingga tahun 2018 pengguna rokok elektrik ini sudah lebih dari 1,2 juta orang. Hal ini membuat produsen rokok elektrik dari mancanegara akhirnya membidik pasar di Indonesia. Namun mewabahnya tren rokok elektrik ini ternyata tak lepas dari cengkraman pengedar-pengedar narkoba. Liquid atau cairan vape yang awalnya digunakan sebagai bahan dasar rokok elektrik dengan berbagai rasa dan aroma, akhirnya berkembang jadi bahan dasar narkoba jenis ganja. Dan tak terkecuali di Indonesia. Rumah di Jakarta Timur ini digeruduk polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat. Petugas menaruh curiga jika rumah ini disulap pelaku jadi industri liquid rokok elektrik berbahan dasar ganja. Polisi mengamankan beberapa toples berisi cairan dan botol berisi serbuk yang diyakini sebagai bahan dasar narkotika ganja. Ini bisa dikatakan sebagai home industry ya. Karena setelah kita lakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan sementara, memang tersangka yang berinisial AS ini itu dia melakukan produksi untuk ganja liquid dan ganja serbuk. Dalam waktu 1 bulan itu dia bisa memproduksi kurang lebih 300 sampai 400 mililiter ganja liquid dan kurang lebih 30 paket ganja serbuk yang masing-masing paket itu sekitar 5 mililiter juga. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, polisi yakin bahwa semuanya berbahan dasar ganja. Ganja cair ini ada beberapa saringan ya, jadi ada beberapa produk cairan. Jadi ada saringan pertama, saringan kedua, saringan ketiga. Dan itu untuk saringan pertama yang merupakan hasil akhir dari proses dia membuat ganja liquid itu, yang akhirnya dijadikan campuran vape, itu memang masih dalam proses penelitian di laboratorium BNN. Untuk yang ganja yang cairan kedua dan ketiga itu sudah dinyatakan positif ganja. Ironis memang, perkembangan teknologi sekarang ini membuat pelaku kejahatan terutama bandar narkoba mulai melakukan inovasi-inovasi baru untuk mengelabui petugas. Ganja contohnya. Dengan menggunakan beberapa cairan kimia, ganja tersebut disulap menjadi cairan dan kemudian diperjualbelikan khusus untuk digunakan menggunakan vape atau rokok elektrik. Bahan dasar ganja juga disulap jadi serbuk yang nantinya bisa dicampurkan dengan tembakau rokok, bahkan bisa diseduh dengan kopi. Kami berhasil mengamankan beberapa barang bukti, baik itu bahan dasar ataupun ganja liquid itu sendiri, di mana yang kita amankan yaitu ganja kering yang menjadi bahan pokok daripada pembuatan ganja liquid. Terus ada beberapa bahan kimia seperti HCl, terus silen dan glikol. Terus ada juga kompor listrik lengkap dengan pancinya yang digunakan untuk
mencampurkan antara bahan kimia dan bahan pokok ganja. Sehingga dari beberapa penyulingan melewati 3 tahapan hingga akhirnya lahirlah ganja liquid yang siap untuk dipasarkan. Untuk penyebarannya? Untuk penyebarannya ini ke beberapa kota-kota besar di Indonesia. Kemarin sudah sempat kami cek, ada yang di Bali sampai ke Papua, tentunya wilayah Jawa dan sekitarnya. Terus ada yang ke Bali juga. Beredarnya liquid ganja atau ganja cair di masyarakat memang bukan cerita baru. Beberapa tahun belakangan, inovasi adanya liquid ganja ini juga pernah dibongkar oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Bedanya, liquid ganja ini berasal dari Amerika Serikat yang kemudian disebarkan di Indonesia. Dengan harga kisaran Rp700.000 hingga Rp1.000.000, tersangka membeli cairan ini melalui media sosial dan kemudian dikirim menggunakan jasa pengiriman. Kita negara Indonesia tidak memberikan ruang agar terjadi permasalahan sosial, di mana kehancuran bangsa karena kita memberikan ruang yang cukup pada para pengedar dengan alasan jumlahnya tidak signifikan atau dengan jumlah sedikit dianggap boleh. Itu tidak ada dalam arti di Indonesia, ya. Tetap itu pelanggaran, ya. Tetapi nanti apakah ini harus direhab atau kita hukum itu. Penyalahgunaan narkoba dalam liquid rokok elektrik diduga sudah menjadi wabah di kalangan pengguna rokok elektrik di tanah air. Penjual-penjual liquid vape nakal diduga jadi kaki tangan pengedar narkoba. Saya pun coba buktikan kebenaran itu. Di salah satu sosial media, saya coba komunikasi dengan si penjual. Saya pun coba membeli 1 botol liquid rokok elektrik berbahan ganja yang dijualnya. Seperti biasa, kami diminta untuk transfer uang terlebih dahulu. Setelah ditransfer, kami diminta untuk menunggu kabar dari penjual soal lokasi pengambilan barang. Setelah menunggu beberapa jam, ternyata lokasi pengambilan barangnya dipindah, bukan di titik pertama saya janjian. Saya harus menunggu selama hampir 4 jam dan akhirnya kami pun mendapatkan titik lokasi untuk pengambilan barang. Di lokasi, saya harus menunggu kontak dari kurir barang. Halo? Ya. Ya, ya. Udah di TKP nih, udah di lokasi nih. Oke, ya. Oke. Terus lu mana ya? Mana ya? Ya, tunggu. Gua ngeliat lu nih. Gua samperin ke sana. Saya akan mengambil pesanan saya yang saya pesan. Oke. Udah kan? Ya, makasih ya. Ini yang saya pesan. Kita coba lihat. Jika dilihat ini tube ini ada liquidnya.
Ketika dicium aromanya, baunya masih seperti apa ya, liquid biasa. Dengan bermodalkan Rp500.000, akhirnya saya berhasil mendapatkan ganja cair dari pedagang-pedagang yang ada di internet. Kemunculan industri liquid ganja di Indonesia bisa jadi adalah perwujudan dari tingginya permintaan terhadap barang haram ini. Salah satu pecandu narkoba varian baru ini mengaku lebih menyukai barang haram bentuk baru ini dibanding ganja biasa. Selain itu, pecandu narkoba bisa mengelabui banyak orang karena liquid narkoba ini tidak berbau dan tidak membuat curiga orang di sekelilingnya. Ya kalau ganja biasa ya kayak ibaratnya kayak ngerokok, cuman kalau liquid kan kayak ya sensasinya aja sih, cuman ya efeknya juga agak lebih gila juga gitu, lebih wow lah ya, mungkin karena emang kadarnya juga kan langsung dari cairan tetes gitu kan, udah pasti ada campuran sesuatunya juga pasti. Asapnya juga kan lebih banyak juga, makanya ke ininya efeknya lebih mantep lah menurutku, beda sama yang ganja biasa. Ya satu kan kita kayak sekarang mulai nge-vape lagi gitu kan, vape ya sensasi vape ya biasa sensasi vape, cuman ya efek ganjanya pun berasa gitu ya. Ini apa namanya, kalau ganja tenangnya ya kan, mantengnya ya gitulah yang kita carikan dari ganja, apalagi. Karena online ya online. Waktu itu gue beli 500.000 per 5 mili. Mungkin kalau emang beli langsung mana yang bener orang yang terpercaya aja sih yang kayak gitu. Jakarta Timur kemarin. Waktu itu sih pernah dapat Jakarta Pusat sekali. Sekali tuh daerah apa ya, lupa untuk daerah mau juga. Dengan adanya home industri liquid ganja yang berhasil dibongkar Polres Jakarta Pusat, BNN menaruh perhatian khusus terhadap kasus ini. Bagi BNN, saat ini motivasi para pengguna narkotika ataupun bandar narkotika mengikuti teknologi yang sudah berkembang sekarang. Tentu semuanya itu dilakukan hanya untuk mengelabui petugas. Perkembangan teknologi itu akan juga mempengaruhi terhadap peredaran gelap narkotika. Ya. Jadi banyak jenis narkoba baru yang disebut NPS, tapi juga banyak narkoba jenis lama tapi dalam bentuk baru. Gitu. Jadi ada sabu cair, ada, ya kan, ada ganja cair, ya, dan lain-lain. Ya. Itu yang kita saat ini cermati, ya, kita awasi. BNN mengakui bahwa peredaran ganja cair ini bukan hanya ada di Indonesia. Banyak negara di Eropa, di Amerika, berbagai jenis narkoba lama tetapi dalam bentuk baru itu sudah beredar. Tentu saja kita harus mencermati, ya, dan kita mencoba selalu berinovasi dalam arti membaca pikiran daripada para bandar-bandar tersebut, ya. Mereka mencoba memasuki berbagai sektor, ya, sektor industri, ya, khususnya industri makanan dan lain-lain yang pada intinya bagaimana mereka bisa menjual produknya dengan lebih lancar, tidak terdeteksi oleh aparat keamanan baik BNN, Polri maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Penyusupan barang-barang haram dalam produk liquid rokok elektrik ini membuat para pecinta rokok elektrik merasa kecewa. Bagi mereka, usaha dalam memperjuangkan rokok elektrik agar menjadi legal harus ternoda dengan adanya kasus ini. Sangat menyayangkan banget ya penyalahgunaan narkoba yang berhubungan sama vape. Itu yang kalau bilang dirugikan secara image tuh kita jadi dipandang lebih negatif. Padahal vape itu sendiri setahun belakangan ini udah legal di Indonesia. Dengan adanya kasus ini kita sebenarnya mengapresiasi banget kinerja polisi mengusut tuntas peredaran narkoba, terutama yang berhubungan sama vape. Dan kita sendiri sebagai pengguna vape itu kita bukan pemakai narkoba, dan vape itu bukan narkoba. Bahkan para pelaku usaha rokok elektrik ini pun juga ikut menyayangkan beredarnya ganja cair ini. Kalau dirugikan sih pasti ya, karena kita kan di bidang retail untuk vape ya. Jadi kalau ini rada merugikan juga karena dampaknya lumayan juga. Karena kan masyarakat pasti taunya narkoba, vape itu narkoba gitu. Sedangkan kita jual retail, kita udah resmi ada label cukai, yang udah pasti nggak akan ada narkobanya juga sih. Susah-susah gampang sih ya. Kadang ada orang yang langsung mengerti, ada yang enggak gitu. Jadi edukasinya kita sebagai toko retail sebaik mungkin kita kasih edukasinya untuk biar nggak salah guna gitu, nggak salah penggunaannya. Ngelihatnya sih kayak lumayan ironis ya. Jadi kayak kita para vapers yang tadinya benar-benar merangin vape buat legal aja di Indonesia itu susah. Ketika udah legal, kenapa kayak ada oknum-oknum tertentu yang kayak buat kita tuh, oh jadi nama kita ngambil jelek lagi. Sedangkan kita aja memperjuangkan itu susah payah kan. Jadi ya bagi gue kalau secara materi sih yang para vapers yang nggak bakal dirugikan. Tapi kalau yang secara image kita di masyarakat awam umum itu kita kayak kayak kelihatannya kayak ini orang nge-vape jadi kayak pakai narkoba gitu kan. Edukasinya ya jadi kayak kita para vapers kalau lagi ngumpul bareng sharing aja kayak tentang bener-bener gimana sih yang cara nge-vape yang baik gitu. Cara nge-vape yang baik, cara nge-vape yang benar, dan cara nge-vape yang terhindar dari narkoba kayak gitu.